Besarnya persoalan-persoalan remaja saat ini itu sangat kompleks, sehingga ini tidak lagi menjadi hal biasa, tetapi bagaimana kita betul-betul menyiapkan satu strategi untuk penyelenggaraan Posyandu itu bersumber dari, oleh, untuk, dan bersama remaja. Nah, apa maksud dan tujuannya sehingga harus remaja yang menyelenggarakan? Kita tahu bersama bahwa ketika Posyandu remaja ini berjalan baik secara maksimal, terutama bagaimana ketika remaja ini tidak didapat pada saat dia sudah mengalami masalah kesehatan, apakah dia korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, korban kekerasan seksual. Satu kata untuk remaja produktif adalah remaja kreatif dan inovatif serta menginspirasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Voice Your Rights PKBI Sulawesi Selatan. Nah, di episode kali ini kita masuk ke episode 6. Kita akan membahas Posyandu remaja sebagai wadah kekerasan gender pada anak. Di episode juga ini kita mengundang narasumber yang sangat menginspirasi. Narasumber kita ini sudah banyak menjelajah menurut saya. Nah, beliau ini merupakan area konsen di bidang program Posyandu remaja di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Mungkin langsung saja kita akan berkenalan bersama beliau. Beliau yang ada pada hari ini. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau ini menurut saya sangat menginspirasi karena ternyata beliau sudah banyak menjelajahi terkait dengan ada pernah persoalan juga remaja. Ya persoalan remaja Ibu ya terkait dengan khususnya di Posyandu remaja. Nah, mungkin perkenalan dulu Bu biar teman-teman di luar sana yang nantinya akan mungkin lebih bertanya ya ke Ibu terkait Posyandu remaja tersendiri. Silahkan Bu, perkenalan dulu. Terima kasih Mbak Aya sudah mengundang saya di podcast PKBI saat ini. Jadi apresiasi ya untuk kegiatan PKBI yang juga peduli terhadap kebutuhan remaja secara khusus di Kota Makassar. Jadi saya Amalia Anwar, biasa dipanggil dengan Bu Amel, lebih akrab dan lebih dikenal panggilannya dibanding nama aslinya. Kemudian sehari-harinya saya bertugas di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kebetulan saya adalah salah satu pengelola program anak, baik itu usia sekolah dan juga remaja. Nah, sekarang untuk Posyandu remaja ini memang adalah salah satu menjadi fokus perhatian kita di Kota Makassar. Karena kenapa? Nah, kita tahu sendiri bahwa remaja ini salah satu kelompok umur yang sangat rentan ya, karena di samping kelompok umurnya yang sangat labil, di mana usia remaja itu yang kita pakai atau kita gunakan sesuai dengan definisi Kementerian Kesehatan itu adalah di usia 10-18 tahun. Nah, fase ini adalah fase di mana peralihan antara kelompok umur anak ke dewasa, sehingga ini menjadi perhatian kita. Di samping itu, besarnya persoalan-persoalan remaja saat ini itu sangat kompleks, sehingga ini tidak lagi menjadi hal biasa, tetapi bagaimana kita betul-betul menyiapkan satu strategi untuk masuk dan mendekatkan diri dengan remaja itu sendiri, apa saja sih kebutuhannya secara khusus untuk kebutuhan di sektor kesehatan. Saya pikir seperti itu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Nah, saya punya beberapa pertanyaan nih Bu. Ibu mewakili dari teman-teman remaja di luar sana yang masih penasaran apa sih sebenarnya arti dari Posyandu remaja tersendiri nih, khususnya bagi remaja gitu Bu. Iya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Aya, saya mau cerita sedikit ya. Posyandu remaja yang sudah digagas saat ini itu mungkin belum tersosialisasi baik ya, karena image kita ketika kita berbicara tentang Posyandu, kita selalu dihadapkan pada definisi bahwa Posyandu itu hanya menjadi tempat atau wadah yang diperlukan bagi ibu hamil dan balitanya. Nah, padahal kita lupa bahwa bagian dari masyarakat itu sendiri termasuk di dalamnya remaja.
Nah, sehingga berangkat dari situ didoronglah untuk bagaimana membentuk posyandu remaja sendiri yang pengelolanya dan penyelenggaranya itu adalah remaja itu sendiri. Nah, kembali ke definisi posyandu remaja itu sendiri adalah merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat. Jadi atau biasa kita sebut dengan UKBM, di mana penyelenggaraan posyandu itu bersumber oleh, untuk, dan bersama remaja. Betul. Nah, apa maksud dan tujuannya sehingga harus remaja menyelenggarakan? Kita tahu bersama bahwa untuk Kota Makassar sendiri itu ada sekitar 129.000 berdasarkan data BPS ya. Tahun 2022 itu jumlah remaja kita. Nah, ini harus diberikan edukasi atau informasi secara afirmasi sehingga pemahaman-pemahaman yang menurut kerangka pikir remaja itu sendiri harus mulai pelan-pelan kita minimalisir. Dengan cara apa? Dengan menyiapkan wadah yang tentunya nanti akan memberikan banyak manfaat kepada remaja itu sendiri dan melalui posyandu remaja. Nah, sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Makassar terhadap kepedulian remaja di Kota Makassar itu melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2023 ini kita mengadakan nanti orientasi remaja. Tujuan daripada kegiatan ini bagaimana mendorong posyandu remaja di Kota Makassar ini jikalau sudah ada terbentuk di wilayah kerja masing-masing puskesmas, itu bagaimana supaya lebih aktif lagi. Jadi kegiatannya yang sudah ada bukan hanya sekedar mengumpul dan melakukan pengukuran fisik, tetapi bagaimana mengeksplor kemampuan remaja sendiri di dalam memahami dan mengidentifikasi persoalan-persoalan remaja yang ada di sekitar posyandu. Itu kami akan melakukan orientasi posyandu remaja, kami laksanakan 2 angkatan. Itu pesertanya terdiri dari kakak-kakak pembina dari puskesmas, yaitu pengelola program PKPR, peduli kesehatan, pengelola program kesehatan peduli remaja, kemudian melibatkan kader. Kita juga akan melibatkan Forum Anak Kota Makassar. Itu ada 2 angkatan. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini akan mendorong bagaimana remaja bisa berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan posyandu remaja ke depannya. Oke, sangat luar biasa sekali ya ternyata posyandu remaja ini, di mana saya pun nggak tahu nih Bu, ternyata posyandu remaja bukan hanya untuk pelayanan kesehatan. Yang saya tahu posyandu remaja mungkin di sekolah-sekolah dulu ya. Posyandu remaja hanya memberikan terkait dengan pemberian tambah darah, ternyata bisa sebagai wadah juga pemberi informasi gitu. Nah, saya kira ini sangat keren ya teman-teman remaja untuk kita ketahui bersama gitu. Nah, itu tujuannya tadi udah dibahas ya Ibu. Untuk lebih lanjutnya, apa saja yang menjadi tugas nantinya nih sebagai kader ketika sudah sudah dilatih itu nantinya kader posyandu remaja ini nanti tugasnya apa saja Bu gitu. Mungkin teman-teman remaja di luar sana masih bingung dari tugasnya nantinya gitu Bu. Iya, makasih Mbak ya. Jadi kalau berbicara dengan tugas remaja, sebelumnya kita harus tahu dulu nih kriteria untuk menjadi bagian dari posyandu remaja itu sendiri. Nah, kan nanti di posyandu remaja itu tidak akan mungkin terselenggara posyandunya kalau kita tidak menyiapkan siapa sih remaja yang akan terlibat di dalam penyelenggaraan posyandu itu. Nah, kita tentu butuh ada kader posyandu remaja. Nah, posyandu remaja ini ada yang bertanya, kalau mau menjadi kader posyandu remaja itu apa sih syaratnya? Nah, karena ini kita premnya remaja, jadi otomatis sesuai definisi posyandu remaja itu kita usia 10-18 tahun. Berusia di antara 10 sampai 18 tahun. Kemudian yang kedua ya adalah dia itu kreatif, inovatif, dan juga tentu yang pastinya dia mau secara sukarela terlibat. Nah, kalau ada yang bertanya, Bu, bagaimana kira-kira
Kak, bagaimana kira-kira kalau saya tidak kreatif, saya tidak inovatif? Nah, kita harus ingat, kreativitas itu hanya bisa baik, hanya bisa maksimal ketika diasah, Betul sekali. dibiasakan. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk terlibat sebagai kader Posyandu Remaja. Karena di sana bukan hanya kita melayani orang lain, tetapi kita dengan sendirinya akan memperkuat, memperbanyak hasanah pemahaman kita terkait hal-hal yang berurusan dengan kebutuhan remaja itu sendiri. Nah, tugas-tugas apa yang harus dilakukan setelah Posyandu Remaja terbentuk? Tentunya penyelenggaraan Posyandu Remaja itu sama seperti posyandu reguler atau posyandunya balita. Tetap ada 5 meja di sana, ada meja pendaftaran, kemudian ada meja pemeriksaan atau pengukuran fisik seperti tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan lain sebagainya, pengukuran lingkar lengan atas. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan. Kemudian yang keempat adalah itu pelayanan kesehatan. Nah, di sini adalah mungkin akan hadir kakak-kakak pembina dari puskesmas. Secara spesifik adalah pengelola PKPR atau pelayanan kesehatan peduli remaja. Nah, itu juga tidak mesti pengelola PKPR saja, tapi ada kakak-kakak pembina dari puskesmas yang lain misalnya, sesuai dengan kebutuhan posyandu remaja setempat. Yang terakhir adalah di meja kelima itu adalah KIE. Nah, di sini juga di KIE ini, disinilah tempat yang paling kita harapkan di antara 4 meja yang tadi yang sama pentingnya, tetapi di sini di meja kelima kita harapkan remaja-remaja yang terlibat di posyandu maupun sebagai pengunjung posyandu remaja itu bisa memberikan masukan-masukan kegiatan apa saja yang bisa digunakan untuk berinovasi dan mengembangkan posyandu remaja. Bisa ada soft skill di situ, ada aktivitas fisik atau ada pemutaran film, hal-hal baik yang mengedukasi dan menginspirasi remaja sehingga tujuan kita dalam penyelenggaraan posyandu remaja ini untuk meningkatkan kualitas hidup remaja, juga untuk bagaimana remaja berperan aktif di dalam menekan angka pertama penyalahgunaan dan narkoba atau nafsa, kemudian kekerasan tadi seperti yang disebutkan, kemudian ada perilaku beresiko pada remaja seperti merokok, alkohol dan lain sebagainya. Disitulah di meja kelima nanti kita akan beri ruang sebesar-besarnya kepada remaja untuk saling sharing, kemudian saling memberi alternatif kepada sesamanya untuk mengembangkan kegiatan posyandu remaja di wilayahnya. Seperti itu. Wah, keren sekali Bu ya. Jadi ternyata posyandu remaja juga sama sistemnya ya dari posyandu lansia juga, tetapi lebih konsen di edukasinya, gitu. Jadi lebih dikonsenkan di edukasi, di mana memang remaja sangat membutuhkan itu untuk edukasi terkait dengan kesehatan, kemudian kekerasan yang mungkin mereka alami gitu. Nah, saya kira sangat menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa peran dari posyandu remaja atau posrem tersendiri dalam sebagai wadah kekerasan gender pada anak? Nah, seperti yang tadi saya ketahui dari informasi Ibu, ternyata ada 5 meja di mana dikonsenkan pada meja yang kelima ya untuk edukasi gitu. Nah, dari situ yang bisa saya tangkap bahwa memang posyandu remaja memang bisa jadi wadah gitu untuk teman-teman remaja yang mendapatkan kekerasan. Nah, mungkin dari situ bisa diberikan edukasi juga Bu. Mungkin kita bisa lebih sharing lagi nih Bu terkait itu. Ya, makasih. Jadi betul ketika ditanya apa sih peran posyandu remaja. Nah, kalau kita berbicara peran ini sangat-sangat besar ketika posyandu remaja itu mulai aktif secara maksimal. Peran pertama yang kita harapkan dari posyandu remaja itu tadi bagaimana menekan angka-angka kejadian bukan saja di persoalan kekerasan gender terhadap remaja, tetapi banyak aspek-aspek lain yang bisa ditekan ketika posyandu remaja ini sudah berperan aktif. Kenapa? Karena bisa saja salah satu manfaat dari posyandu remaja itu sendiri kan aktualisasi diri.
Nah, kadang-kadang di usia remaja itu di 10-18 tahun itu yang paling dominan kan adalah pengakuan. Iya. Bagaimana remaja itu diakui. Dengan cara apa? Dia mengaktualisasikan diri. Nah, wadah ini yang akan berperan menjembatani antara kebutuhan remaja dengan kontribusi peran terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan sendirinya tentu akan berdampak langsung kepada pembangunan daerah kita ke depannya. Karena ketika remaja kita yang sudah terkontaminasi dengan perilaku berisiko lainnya yang akan menghambat itu tentunya bagaimana ketika remaja tersebut beralih menjadi dewasa. Bukan hanya mengganggu pembangunan tetapi akan berisiko terhadap meningkatnya angka kejadian kriminal atau kejadian-kejadian psikososial lainnya yang tentu kita tidak harapkan. Nah, untuk itu ya saya selalu bilang Posyandu Remaja ini sebenarnya harapan dan mimpi saya secara pribadi ya, di samping ini menjadi tugas tanggung jawab pemerintah, saya punya keinginan apa benar nanti ketika Posyandu Remaja ini berjalan baik secara maksimal, terutama bagaimana ketika remaja ini tidak didapat pada saat dia sudah mengalami masalah kesehatan, apakah dia korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, korban kekerasan seksual, verbal dan sebagainya. Tapi kita menangkap remaja-remaja produktif tadi itu di Posyandu dalam kondisi sehat, dalam kondisi dia difasilitasi kebutuhan kesehatannya secara komprehensif, bukan hanya di kebutuhan kuratifnya pada saat dia sudah jadi korban kekerasan. Mungkin seperti itu. Jadi itu bisa dirangkul semua ya. Ya. Jadi entah itu dari korban kekerasan, kemudian kekerasan seksual, atau kekerasan fisik, pokoknya kita rangkul semuanya gitu. Saya tambahkan sedikit di samping aktualisasi diri ya. Remaja sendiri di situ akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di wadah itu terkait dengan PKHS. Jadi pendidikan keterampilan hidup sehat. Jadi sehat secara komprehensif ya, bukan sehat dalam bentuk komponen-komponen kebutuhan, tetapi sehat secara utuh, sehat secara komprehensif remaja. Kemudian apa manfaatnya untuk yang lain? Untuk stakeholder, dia akan menjadi wadah koordinasi dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang menjadi kebutuhan remaja di sekitar di wilayah itu. Kemudian untuk petugas kesehatan sendiri tentu besar manfaatnya karena di situ di Posyandu Remaja kita akan mampu meningkatkan capaian pelayanan kesehatan terhadap remaja. Jadi kalau bicara mendekatkan akses itu akan didapat di Posyandu Remaja secara utuh. Kalau selama ini kita selalu seperti tadi Mbak Aya bilang ternyata pemahaman saya itu cuman akses tablet tambah darah misalnya. Nah di Posyandu Remaja itu sangat kompleks pelayanan kesehatan yang bisa diperoleh remaja di Posyandu. Terus apalagi untuk keluarga? Tentu keluarga akan merasa sangat tenang, bahagia karena anak-anak yang di fase maksimal punya energi banyak itu akan bisa dieksplor dalam hal-hal baik. Ya praktek-praktek baik banyak bisa dilakukan di sana karena tentu tadi ke aktualisasi diri remaja itu akan menunjukkan dia siapa dia. Nah kalau wadahnya disiapkan dalam konteks untuk hal-hal positif, remaja kan kita tantang untuk bagaimana menciptakan sebuah kreativitas, inovasi untuk meminimalisir kejadian. Kalau remaja sudah memahami persoalan remaja di sekitarnya, otomatis seluruh kejadian-kejadian remaja selama ini yang terjadi itu akan dengan sendirinya akan kita minimalisir. Oke, keren sekali Bu ya. Jadi dengan adanya Posyandu Remaja ini ternyata bukan dampaknya hanya untuk remaja saja, tetapi semua pihak yang terkait itu mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa juga gitu. Nah, yang saya tangkap tadi ternyata dari adanya Posyandu Remaja ini sangat-sangat bagus sekali adanya program ini. Itu lebih memudahkan lagi akses remaja nih dalam pelayanan kesehatan, kemudian untuk edukasi kesehatan itu sangat keren sekali menurut saya Bu. Nah pertanyaan terakhir nih Bu, kegiatan apa saja yang mungkin ketika sudah running programnya ini sudah mulai, itu kegiatan apa saja yang
akan dilakukan remaja selain dari tugas dari 5 meja itu, apakah ada tugas lainnya Bu terkait dari posyandu remaja itu sendiri? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa mungkin kegiatan di posyandu remaja itu persis kurang lebih sama dengan yang posyandu balita maupun lansia sebelumnya, tetapi kita harapkan di meja kelima ini ada pengembangan. Nah, pengembangan itu sifatnya tidak standar tentunya. Tentu anak-anak remaja yang menyelenggarakan posyandu itulah yang akan memahami apa permasalahan remaja di wilayah secara lokal di situ. Jadi dia akan tentu berpikir bagaimana membuat sebuah inovasi atau pengembangan kegiatan yang selama ini misalnya kita kenal ada 37 tahap, ada 5 tahap, itu dikembangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Nah, saya bilang tadi ada soft skill yang bisa dikembangkan, ada aktivitas fisik, tapi semua itu sangat bergantung pada kondisi dan situasi permasalahan remaja di wilayah posyandu remaja itu berada. Nah, saya juga mau menyampaikan, saya salah satu contoh ya, seperti kami punya posyandu remaja di Barombong. Saya tanya, apa nama posyandunya? Di sini, kami punya nama posyandu Baper, Bu. Barombong Peduli Remaja. Baper. Iya, Baper. Nah, ini tentu kita berikan ruang seluas-luasnya kepada remaja untuk mengeksplor apa saja yang bisa mereka lakukan, tentu berangkat dari permasalahan yang disampaikan baik remaja sebagai pengunjung maupun antara kader penyelenggara posyandu remaja itu sendiri. Nah, di situ dia harus kreatif menciptakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih positif untuk meminimalisir persoalan yang terjadi di situ. Sehingga kita harapkan ketika posyandu remaja ini kita sudah aktif running seperti itu, benar-benar mampu diukur hasilnya bukan saat ini tetapi berapa tahun 1-2 tahun ke depan itu kita sudah bisa mengukur hasil. Karena kita tahu bahwa saat ini kita akan mendorong bagaimana yang sudah ada itu aktif secara maksimal, yang belum membentuk posyandu remaja itu membentuk. Karena kan kita tahu bahwa posyandu remaja ini kan idealnya ada 1 di setiap kelurahan. Kalau data kita sendiri untuk Kota Makassar, kita saat ini baru terbentuk 53 posyandu. Secara kebutuhan puskesmas untuk membina itu sebetulnya sudah terakomodir. Karena kita ada 47 puskesmas. Kan kalau tidak bisa 1 kelurahan 1 posyandu remaja, minimal 1 puskesmas membina 1 posyandu remaja di wilayah kerjanya. Nah, itu kita sudah ada 53 otomatis. Ya, sudah lebih daripada jumlah puskesmas kita. Berarti alangkah lebih bagusnya kalau tiap kelurahan ada ya, nih, Bu. kita sih mau mendorong seperti itu. Iya, soalnya biar ada perwakilan di tiap kelurahannya gitu. Jadi lebih merata lagi nih terkait dengan posyandu remaja gitu. Oke, Bu, terima kasih banyak. Ini sangat-sangat ilmu yang sangat luar biasa untuk teman-teman remaja di luar sana. Teman-teman, untuk khususnya di teman-teman remaja di luar sana, persiapkan diri teman-teman untuk menjadi bagian dari posyandu remaja Dinas Kesehatan Kota Makassar. Mungkin itu saja, Ibu. Saya akhiri obrolan kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Punya 1 kata kunci, boleh? Oh, silakan, Ibu. Jadi kata penutup saya untuk adik-adik remaja yang secara khusus ada di Kota Makassar, saya mengajak adik-adik untuk bisa berperan aktif di dalam posyandu remaja yang ada di wilayah di mana adik-adik remaja berdomisili. 1 kata untuk remaja produktif adalah remaja kreatif dan inovatif serta menginspirasi. Terima kasih. Luar biasa. Semangat untuk teman-teman remaja. Kita bertemu lagi, Bu. Mungkin masih ada episode selanjutnya ya. Kita akan lebih membahas lagi nih terkait posyandu remaja gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Voice Your Rights PKBI Sulawesi Selatan. Bye-bye.